Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Ketua Umum Organisasi Pejabat Bapak Aceh Kajaya. Ibu merem, Bu. Luar biasa ya, Tangerang Raya ya, kabupaten kota ya, berkumpul ya, inilah pejabat pengacara jawara bela umat ya. Kalau sudah bahasanya bela umat, tadi guru kita bilang tidak hanya terkotak pada umat Islam saja ya, umat lain pun yang mereka memang terzolimi, maka wajib bagi kita untuk membantu, membela. Ya, ini toleransi yang diajarkan oleh baginda Nabi.
Kata Nabi, barang siapa yang mengganggu daripada kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Orang non muslim yang hidup bertetangga dengan kita, yang hidup berdampingan baik dengan kita, yang mereka bisa bersosialisasi bareng dengan kita, yang mereka selama ini menghormati kita, maka bagi kita wajib untuk melindungi mereka. Siap? Jadi nggak boleh kita mengganggu mereka, nggak boleh kita mengganggu kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang yang hidup berdampingan dengan kita, non muslim, ya bertetangga dengan kita, bermuamalah dengan kita, mereka tidak mengganggu kita, baik mengganggu secara akidah ataupun secara fisik, maka bagi kita wajib untuk melindungi mereka. Kata Nabi, man ada zimmiyun faqad adani. Barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka dia sudah menggangguku dan dia akan menjadi musuhku di yaumil akhir nanti. Ini toleransi yang diajarkan oleh baginda Nabi. Nggak boleh kita mengganggu kafir zimmi. Kalau mereka terzolimi, maka wajib bagi kita untuk membantu. Maka wajib bagi kita untuk bisa mencarikan solusi terbaik. Ya, maka wajib bagi kita untuk bisa memberikan mereka ketenangan. Kalau mereka tidak ganggu kita, mereka sahabat kita, mereka bertetangga baik dengan kita, maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Alhamdulillah, ya, kita pejabat ini sudah azam dalam diri kita akan menjadi khadimul ummah, menjadi pelayan umat. Ya, pengacara jawara wajib kudunya menjadi khadimul ummah, menjadi pelayan, terutama juga menjadi pelayan agama. Itu yang penting. Wajib bagi kita untuk melayani, menjaga kita punya agama, menjaga kita punya akidah, menjaga kita punya marwah, kita punya agama, wajib bagi kita. In tansurullah yansurukum, kata Allah. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan daripada kekuatan hati kita. Ya, kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Ketika kita menolong orang yang tidak mampu, maka Allah akan menolong kita. Ketika kita membantu seseorang, sudah bismillah. Ya, tanpa pandang pamrih dan lain sebagainya, jalan selama kita mampu, jalankan. Nah, maka itu kita harus kompak, kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus jaga ukhuwah, kita harus jaga persaudaraan di antara kita. Kalau kita nggak kompak, gimana kita mau jaga ulama kita? Gimana kita mau jadi pelayan ummah kalau di antara kita masih pada berantem turu-turu? Bagaimana kita bisa untuk melayani agama kita, menjaga agama kita, di antara kita masih saling ejek, hina, saling gontok-gontokan, saling nggak tegur sapa, mau kemana? Paham? Iya, kita kudu bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian terpecah belah. Ketika kalian terpecah belah, gampang kalian diadu domba. Ketika kalian gampang diadu domba, maka kalian akan gampang dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Tuh. Kalau ada permasalahan dalam organisasi, selesaikan di dalam. Selesaikan secara internal. Saya cuma pernah bilang kepada semuanya, ketika masuk pejabat, luruskan niat. Luruskan niat karena Allah. Kalau kita udah nyempong niat kita, selesai sudah. Berapa banyak orang-orang yang mundur dari gerakan kita? Karena niatnya sudah beda. Karena prinsip dalam organisasi kita, khairun nas, itu prinsip tuh. Ingat, ketika prinsip sesuatu yang mendasar bagi kita, maka wajib bagi kita untuk menjalankan. Untuk apa? Menjadi orang bermanfaat, menjadi organisasi yang bermanfaat. Buat siapa? Diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, terutama buat agama kita. Ingat tuh, itu prinsip tuh. Ya, ketika ada yang bertanya apa sih prinsipnya dari pejabat, khairun nas anfa'uhum linnas, sudah selesai. Kami hanya ingin membantu, kami hanya ingin berbuat, kami hanya ingin bermanfaat, itu aja. Nah, kalau ada anggota pejabat di wilayah yang nggak ada manfaat, untuk apa? Gerayak royok doang, udah kayak semut. Gerayak royok sini, tapi di kampungnya nggak manfaat, mau ngapain? Kita kudu bermanfaat. Di mana kita berada, maka kita wajib bermanfaat. Ingat,
ketika orang bermanfaat, baik itu di lingkungannya, di wilayahnya, terutama ya untuk agamanya, ya jangan kata 3 hari, sehari dia nggak ada, ditanya kemana sih si Ano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Menyikapi daripada yang saat ini marak ya dengan adanya Islamofobia, padahal jelas pada 15 Maret kemarin PBB sudah menarik dan membuat satu hari, yaitu hari anti Islamofobia. Tapi sepertinya di Indonesia seperti tidak berlaku. Masih terus saja umat Islam ini dicurigai, umat Islam ini diintimidasi, umat Islam ini diintai dan lain sebagainya. Padahal ini menjadi satu titik sejarah bahwa PBB sudah memberikan satu hari adalah memperingati hari anti Islamofobia. Dan bagi media ini menjadi sangat vital, karena media ini menjadi corong ya untuk bagaimana kemaslahatan satu bangsa. Maka dari media inilah diberikan peran yang cukup luas untuk bisa memberikan informasi. Ingat, orang yang mengatakan ataupun masih di hatinya, di pikirannya takut akan agama Islam, maka perlu lagi untuk bisa ya berkomunikasi dengan lancar. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu cinta akan kedamaian. Islam itu menjadi satu tonggak di mana adanya Islam yang dibawa oleh baginda Nabi menjadikan kita minaz zulumati ilan nur, ya, dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah dibawa ke zaman terang benderang, itu karena Islam dibawa oleh baginda Nabi. Maka tidak ada relevansinya ketika orang ini takut akan Islam. Ya, ketika umat Islam ini menegakkan daripada syariatnya adalah untuk bagaimana bisa menjadi satu negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang mendapat keberkahan dari Allah, negara yang mendapat ridho dari Allah adalah dengan penerapan syariatnya. Ada orang yang takut dengan syariat Allah, bertanya dalam dirinya, apakah benar dia sudah Islam? Ketika kita takut dengan syariat Allah, artinya kita berani membantah daripada perintah Allah. Ketika kita berani melawan daripada perintah Allah, artinya kita bertanya, siapa yang membuat kita? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan alam ini? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksana kendaraan, ketika dia akan diproduksi oleh satu pabrik, maka pabrik tersebut akan membuatkan buku panduan ataupun buku juklak dan juknisnya. Dalam hal ini, ketika kita diciptakan oleh Allah, diberikan buku panduan berupa Al-Quranul Karim yang di dalamnya adalah syariat Allah. Maka ketika orang takut akan syariat Allah, tanyakan dalam dirinya, apakah saya sudah muslim sejati atau belum. Bagi mereka, kawan-kawan kita yang saat ini masih berpikiran Islamofobia, ayo sama-sama kita buka pemikiran kita. Kita bangun bangsa negara kita dengan keterbukaan, dengan cara demokrasi, dengan cara musyawarah mufakat. Dan ingat, bangsa dan negara kita ini merdeka atas perjuangan para ulama, kiai, habaib dan santrinya yang mereka mengusir para penjajah. Artinya umat Islam saham terbesar bagi bangsa dan negara kita. Yang kedua, untuk Pak Anies Baswedan yang saat ini yang kita tahu ya, emas ditaruh dimanapun tetap emas, berlian ditaruh dimanapun tetap berlian. Bagaimana bully, hinaan terhadap Pak Anies tidak pernah dibalas oleh beliau. Yang beliau lakukan adalah kerja nyata, kerja ikhlas, kerja keras, dan itu semua menjadikan Jakarta lebih baik dari yang lalu. Dan ingat, ini karena kerja dari hati nurani, dari hati sanubari, dari keikhlasan beliau bekerja, yang dicari hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kami dari pejabat, pengacara dan jawara bela umat
tetap akan mensupport Bapak Anies Baswedan selama beliau dalam keadaan yang istiqomah, selama beliau dalam keadaan yang amanah, selama beliau ini adalah jujur dalam menjalankan amanah, maka di situ ada ormas pejabat yang selalu akan mendampingi beliau, insya Allah. Dan untuk Tangerang Raya, sekali lagi teruslah berbuat untuk umat. Jadilah diri kita ini menjadi khadimul ummah, menjadi pelayan masyarakat, menjadi pelayan agama, menjaga marwah dari agama kita, dan bantulah masyarakat yang tidak mampu, bantulah masyarakat yang terzalimi. Selama kita mampu membantu mereka, selama kita ikhlas membantu mereka, Allah akan membantu dan akan menolong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah terlaksananya di mana agenda Forum Silaturahim Tangerang Raya. Ini adalah forum bagaimana kita menyatukan dari berbagai wilayah, yaitu Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten, dan Tangerang Kota sendiri. Namun mungkin qadarullah Tangerang Kabupaten hari ini tidak bisa hadir karena mungkin alasan tertentu. Tujuannya adalah untuk menyatukan dari berbagai wilayah agar kita sama-sama bisa membangun bersama untuk pejabat di berbagai daerah. Gunanya adalah untuk kemaslahatan umat dan untuk masyarakat yang memang memerlukan bantuan-bantuan kita, karena kita sendiri mempunyai para pengacara yang memang bisa digunakan untuk kemaslahatan umat ataupun umat muslim lainnya yang memang memerlukan bantuan hukum dari kita. Kemudian jawara sendiri adalah bagaimana kita untuk mengawal para habaib, para ulama, para warasatul anbiya yang memang hari ini adalah banyak sekali ulama ataupun kiai yang saat ini terintimidasi ataupun memang yang banyak ancaman lainnya. Jadi gunanya adalah pengacara dan jawara sama-sama bersatu memperkuat daripada ukhuwah dan sama-sama membangun pejabat di berbagai wilayah. Sekian, mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Tangerang Raya melaksanakan silaturahim untuk menyatukan umat. bukan hanya di acara agenda ini aja, tapi nanti ke depannya insya Allah mudah-mudahan kita selalu bersinergi antara Tangerang Selatan dan Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten. Kita bersinergi untuk membantu umat dalam segi apapun, insya Allah dengan kesanggupan kami, insya Allah kita akan membantu. Dan mudah-mudahan kita akan bersyiar dari media sosial untuk mengetahui bahwa visi dan misi ormas pejabat pengacara jawara bela umat ini untuk keumatan, menjaga ulama, menjaga bangsa. Itu yang paling penting dalam misi kita. Mudah-mudahan ke depannya kita akan bersinergi untuk membangun DPC, DPRT lain agar semakin berjaya ke depan ormas pengacara jawara bela umat. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan pejabat ke depan semakin berjaya dan ketumnya mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Mudah-mudahan terus membimbing DPW dan DPC yang lain. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat, sang pembela, takbir, 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 sallu ala nabi. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.